berdoa. Halo, Ya, Romo. siapa yang berdoa? Mungkin Pak Irin. saya buka aja atau Ya, Pak baik. Irin. Oke, saya aja. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu setelah sepanjang segala abad. Ya Raja Sorgawi, penghibur roh kebenaran yang hadir di segala tempat, serta memenuhi segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik, serta Sang Pemberi hidup, datanglah dan tinggallah dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami, ya Allah yang maha baik. Ya Bapa, sampaikanlah berkat. Kiranya Sang Tunggal Kudus memberkati. Oke, kita akan buka acara hari ini yaitu tentang perbincangan eh, pengalaman imanku berjumpa ikon dalam Kristen awal. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang ikon ya. Ikon ini adalah media kudus atau media suci yang berupa gambaran yang diberikan bagi gereja sebagai salah satu sarana penyampai rahmat dari Tuhan tentunya atau karunia dari Tuhan. Nah, di dalam sejarahnya ikon ini sudah ada sejak dalam perjanjian lama yaitu dalam gambar kerub di dalam eh, kemah perjanjian ya, kemah perjanjian yang dibuat oleh Musa waktu itu dan dilanjutkan juga dalam bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Dalam Perjanjian Baru, kita dapat menemukan berbagai ikon dalam arkeologi ya, dalam arkeologi kuno, yaitu pada abad-abad pertama, pada abad-abad kedua, temukan di katakombe-katakombe atau kuburan-kuburan kuno seperti itu ya. Oke. Nah, ikon ini dalam perjalanannya dalam gereja ortodok itu sering juga eh, benar-benar menyampaikan rahmat ilahi, yaitu terjadi mujizat pada ikon ini. Biasanya keluar minyak atau timbul minyak dalam ikon ini. Salah satunya pernah dialami juga dalam paroki kita di Saint Seraphim Sarof, di mana ikonnya keluar minyak gitu ya Romo. Oke, itu adalah sekilas tentang ikon. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian Ibu Taksiarsi mengenai bagaimana perjalanan Ibu Taksiarsi ini mulai dari masa kecil sampai ke dewasa sampai pertemuannya dengan gereja Rasuliah terutama yang berhubungan nanti dengan ikon. Demikian, silakan Bu Taksiarsi. Terima kasih Kak Yona Ya, kesempatannya. Pada sore ini, saudara-saudara, hanya sedikit pengalaman yang akan saya ceritakan, di mana saya dalam background saya adalah Protestan. Saya dulu dididik oleh ibu saya, karena ibu saya itu anak pendeta, jadi kita benar-benar mengikuti eyang kita Protestan. Seluruh kakak adik kami ikut ke gereja Protestan. Sedangkan ayah kami backgroundnya Muslim, karena menikah dengan ibu menjadi Protestan. Sehingga yang mendidik kami sekeluarga adalah ibu kami. Dan ibu itu melebihi setiap pagi jam 4 tuh kita harus berdoa. Jadi seperti apa ya, kayak di sekolahan lebih lebih disiplin gitu. Sebelum saya ortodok pun dia sudah seperti itu. Jadi pagi itu ibu kalau berdoa itu pakai sujud. Nggak tahu siapa yang ngasih tahu, dia pakai sujud kan sesuai dengan Alkitab katanya. Jadi jam 4 pagi dia sudah siap-siap sujud berdoa. Anaknya semua disuruh berdoa. Jadi kadang kalau kita ngantuk tetap tidur, dimarahi, "Ayo dikoprak-oprak harus berdoa harus berdoa." Ternyata yang saya tuh memang, apa ya, yang memulai menginjili di daerah Gunung Muria dulu. Jadi, eee, begitu eyang itu keras dan disiplin untuk anak-anaknya semua, eee, ikut Tuhan Yesus dengan benar-benar melaksanakan firman-Nya. Itu dilakukan oleh ibu saya pada anak-anaknya, sehingga kami semua harus ikut ibu seperti itu. Jadi saya lahir dan Protestan sehingga tidak punya pemikiran untuk ke gereja lain, untuk memikirkan mencari agama yang lain.
Karena apa yang diterapkan ibu itu kita ikuti. Bahkan itu dari nenek moyang kita semua harus mengikuti seperti itu, cucu-cucunya. Setelah besar, mungkin SMP, SMA kita masih ikut kayak ibu gitu. Setelah aku mahasiswa, kita ikut persekutuan. Karena saya waktu itu di Undip di Semarang, kita ikut Perkantas, Perkantas teknik kita. Jadi saat itu saya mulai mengenal bagaimana beda-beda agama, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang karismatik, itu baru mulai mengenal waktu di Semarang. Sehingga saya nyoba-nyoba. Saya pernah masuk coba ke Katolik. Suatu ketika saya nyoba ke karismatik, ke Isa Al-Masih, begitu. Kok lebih menyenangkan di Isa Al-Masih? Apa itu apa aktif tepuk tangan atau gitu ya. Saya lebih tertarik ke situ saat itu. Ya Isa sebentar Al-Masih ini karismatik ya, Ibu ya? iya, basic-nya karismatik. Kalau Nanti Ibu pas saya dulu Protestannya sendiri dari basic apa? Lutheran, Calvinis atau gimana? Mennonite ya. Mennonite. Oke. Iya, bahkan Bedanya apa tuh, Bu? Boleh dikasih sedikit bedanya dengan denominasi yang lain? Karena kita, terutama saya sih, saya asing dengan kata Mennonite itu. waduh, apa ya, aku Udah juga lupa. kurang mengerti cuma cuma itu, seperti ya ada garis-garisnya, jadi tidak sembarangan, tidak seperti tepuk tangan barang tidak. Jadi ada acaranya pertama ya, seperti pemberkatan, terus nyanyi, doa, khotbah gitu, aturannya tuh teratur gitu loh. Tidak sembarangan kayak tepuk tangan di tengah-tengah ada nyanyi-nyanyi, tidak begitu. Alat Jadi musik pakai ya, teratur, Bu, tapi ya? tidak musik, Oh, sama. jadi Seperti mirip ortodok berarti ya, sudah. Tanpa alat ya musik mirip sama sekali. cuman nggak pakai jubah, nggak pakai dia teratur banget. Jadi apa ya, ada kurnya, bahkan om saya tuh mimpin kur, terus, eee, pakde saya yang khotbah, terus jadi semua keluarga itu jadi pendeta gitu loh. Jadi apa Ya. ya, seperti kita kalau pergi satu mobil, itu menyanyi bersama terus di dalam mobil, sepertinya ada kalau orang-orang lewat mesti itu mobil gereja. Setiap mobil kita lewat itu mobil gereja, karena ada suara satu 2 3 di dalam mobil gitu. Bahkan kami memang punya di rumah selalu setiap hari mau main musik, musik gitar atau itu apa, kayak apa ya, piano piano zaman dulu tuh apa ya namanya, eee, ya bukan piano, kayak apa ya, organ organ. Bahkan ibu saya yang main organ, eyang saya khotbah. Nanti pakde saya khotbah, ibu saya jadi sekeluarga itu bener-bener melayani Tuhan. Sampai nggak bisa punya waktu untuk ke gereja lain deh. Pokoknya harus tetap menjaga itu. Terus setiap sore, itu kita habis makan, semua kumpul harus berdoa, baca Alkitab satu ayat muter semua. Setiap setiap hari. Bahkan pakai lonceng untuk kumpul kayak di gereja gitu. Itu di rumah. Ini berarti Jadi bukan pastori ya, Bu ya? Karena kan keluarganya tidak. keluarga pendeta ini ya. Ya, keluarga pendeta. Pak Desa juga mendirikan AKWW itu apa? Akademi Wiatawacana untuk calon pendeta. Itu juga kami apa keluarga kami Pak D, Om itu mendirikan di situ untuk nanti calon-calon pendeta dari situ. Ini Dan berarti tinggalnya terpisah dari pastori gitu. iya iya, tinggal terpisah. Ada suatu tempat sendiri kayak gedung sendiri, banyak orang yang mau calon-calon pendeta itu di situ. Seperti asrama begitu ya berarti. Ya, betul betul betul. Dan keluarga kami sering kedatangan orang asing, orang yang nggak punya rumah, orang yang nggak punya ibu, nggak punya duit, itu setiap hari, seperti monasteri gitu. Jadi kita bahkan pernah sehari itu menerima orang 80 orang, kasih makan apa adanya. Itu sering, apalagi Natal, orang-orang jalanan pada datang. Jadi itu sudah nggak aneh bagi kami, karena kami dari eyang, pakde, semua itu begitu. Sehingga kami tuh, anak-anak kecil itu harus bisa melayani mereka. Sejak kecil kita harus senyum, harus, selamat pagi, harus gitu, kita harus dilatih begitu. Sehingga apa, jiwa kita penginjilan misi itu ada sejak kecil. Terus sejak saya umur 12 tahun, itu lulus SD, ibu udah nantang saya, "Apa yang kamu
kembalikan buat Tuhan? Maksudnya kamu sudah dikasih Tuhan macam-macam, apa yang kamu kembalikan? Saat itu saya bisanya ngajar. Saya ngajar sekolah minggu sejak umur 12 tahun. Karena ibu ditanya satu-satu anaknya itu, apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang akan kamu kembalikan? Jadi ada misinya, visi buat Tuhan. Walaupun kamu punya cita-cita sekolah ini, tapi buat Tuhan apa? Itu begitu. Jadi kita harus punya visi. Semua kakak-kakak saya di gereja itu, ya ada yang jadi apa, jadi pengurus apa, itu harus. Karena Semua melayani Tuhan itu pelayanan gitu penting. ya. Iya, iya. Itu sudah kayak apa ya? Kayak kehidupan kita harus begitu. Dan saya ingat waktu Eyang meninggal, Eyang kan pendeta ya. Eyang tuh menginjili tuh naik sepeda, naik gunung, turun gunung. Sehingga hernia. Sehingga zaman saat itu belum ada yang bisa ngoperasi apa-apa, meninggal. Tapi waktu Eyang mau meninggal dia bilang, semua jangan menangis." Karena saat itu Eyang lihat banyak malaikat bawa trompet sudah menjemput dia. Jadi mengucap syukur. Itu sejak awal Eyang sudah begitu, kamu harus tidak boleh keluar dari jalur Kristus. Anak cucuku harus meneruskan. Sehingga kami semua punya keyakinan bahwa Eyang tuh bener apa yang dijalankan Eyang. Terus akhirnya kami semua, ya arahnya ke sana, arahnya penginjilan, nah itu karena apa yang dilakukan Eyang itu. Sampai Eyang meninggal masih muda, masih 40 tahun, karena hernia itu. Jadi, saya belum tahu, saya belum lahir, ibu saya yang cerita. Jadi membuat kami itu, ibu apa, kalau membuat semangat kami untuk supaya kami tetap pelayanan, lihat Eyang. Eyang sampai meninggal itu ya harus pelayanan kita gitu loh. Dan memotivasi kami bukan hanya dengan kami mengasihi atau memberi, kita juga tubuh kami melakukan sesuatu untuk Tuhan. Itu sejak awal. Jadi di kalau misalnya anak kita ada yang anaknya yang mau menikah dengan orang Islam gitu, ada yang dapat Islam gitu ya. Wow, sudah dari jauh ibu sudah pakai, nggak boleh kan gitu. Boleh asal satu iman. Jadi kakak saya yang misalnya pacarnya Islam, dia dia terangin, dia kayak kataksasi gitu sehingga dia mau menerima Kristus baru boleh nikah. Sehingga dalam, eee rumah tangga kita nggak ada yang beda agama, harus Kristen. Boleh lain lain misalnya luar Jawa, bukan orang Jawa, boleh asal dalam Kristus gitu. Sehingga itu pedoman kami sampai anak kami, cucu-cucu itu begitu. Jarang yang dapat lain beda agama. Nah, Pernah Ibu lihat kita dekat sama teman sama, "Apa kamu jual Kristus?" Mesti gitu Ibu. Jadi nggak boleh seperti kita menjual Kristus gitu. Aduh Ibu sampai sejauh itu kan teman biasa, nggak boleh. Teman biasa pun lama-lama jadi nggak karuan nanti katanya. Sehingga motivasi pelayanan ke Tuhan itu memang fokus. Ibu nggak mau kita, eee, melangkah lebih jauh dari situ. Dan ibu itu punya 5 putri, lakinya 3, kita berdelapan. Saya nomor 7. Sehingga ibu, anak-anak yang perempuan tuh dimasuki terus supaya jangan kalah dengan laki-laki gitu. Maksudnya imanmu juga kuat gitu. Sehingga memang itu membawa kami untuk di dalam kehidupan menjalani hidup ini kita nggak bisa lengah gitu. Ingat doa ibu, ingat kata-kata ibu gitu. Bahkan kalau pagi itu ibu mesti ngoprak-ngoprak, "Ayo sembahyang sembahyang." Jadi sehingga mungkin terlalu ya, bagi orang-orang yang nggak kenal, "Waduh enak-enak tidur dikit," tapi memang harus carilah Tuhan sebelum segalanya, harus sujud dulu. Itu sejak kecil kita begitu. Jadi saya nggak kaget kalau waktu ortodok tuh ya nggak kaget, karena seperti ajaran ibu saya gitu. Seperti ya Tuhan kata terus kalau waktu kecil kita tuh sebelum sekolah SD, saya tuh udah mengenal Alkitab Perjanjian Lama tuh saya sudah apa. Karena dia ceritain setiap hari dari Kejadian sampai Wahyu terus terus. Sampai saya sekolah SD itu saya ditanya tentang Perjanjian Lama udah tahu padahal belum bisa baca. Pada waktu kelas 1 TK padahal itu belum bisa baca. Kata ibu seperti apa dikatakan Alkitab, menceritakan anak-anak pada cucu-cucunya tentang Alkitab, tentang itu dia praktekkan begitu. Ya nggak tahu ibu memang sekolahnya nggak tinggi, ya sekolah biasa nggak sampai mahasiswa. Tapi ibu mempraktekkan bener-bener apa yang
apa kata Alkitab. Jadi saya menghormati dia bukan karena dia keras apa enggak, karena imannya. Sampai akhir hidupnya dia memilih memang jadi ortodok, ikuti saya. Begitu saya merasakan Tuhan tuh melalui ibu menuntun kami, sehingga saya menemukan ortodok. Itu pun ibu saya yang menyuruh saya belajar lagi ortodok. Makanya saya berangkat ke Perancis itu waktu itu. Saya ingat ibu saya. Akhirnya setelah saya SMA, saya tetap Protestan. Sebentar Bu, jangan cepat-cepat Bu. Saya mau tanya Bu. Oh ya, ya monggo, monggo, monggo. Ini menarik Bu, menarik kehidupannya Iya, Ibu iya, ketika kecil. Ini iya, karena iya, diasuh demikian rupa ya. Nah, iya. itu Ibu mulai baptis secara Hmm. Protestan ini umur berapa Bu kira-kira? Karena kan sudah ada Kami pelayanan di ya Bu. kami di Mennonite baptis bayi begitu lahir. Oh, begitu lahir langsung Ya, baptis ya. ya, ya. Oke. Nah, Jadi saya nggak tahu saya Kristen apa pokoknya ikut sudah ibu sudah dibaptis bayi gitu. Ada fotonya gitu ya udah. oke. Terus Ya, kemudian kan ini kecil-kecil udah pelayanan gitu ya, sudah aktif. betul, Apakah betul ya. ibu itu mengajarkannya hanya sekedar cerita-cerita seperti itu, cerita Alkitab yang ringan-ringan untuk anak kecil gitu? Ya, Apa sudah masuk ke betul. bentuk-bentuk teologinya Mennonite gitu, Bu? Itu di Alkitab dia beliin apa yang bergambar, yang begitu, yang kita bisa baca sendiri, kadang kita nanya. Jadi, apa, zaman ibu dulu masih seperti itu, jadi bukan diajari seperti ajaran tapi tetap apa yang tertulis di Alkitab diajarkan, gitu aja. Itu pun banyak yang kita tidak bisa melakukan semua ya, hal-hal yang praktis ya. Mungkin Ya, cerita-ceritanya aja ya, Bu, sama moral intinya gitu ya. ya betul, 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 Oke. betul. Tapi kalau misalkan Khusus seperti ya, teologi, misalnya Tritunggal itu nah. seperti apa? Oh belum, belum, ibu Belum nggak ya? sampai itu. Justru malah ibu itu kan sebelum ortodok, kita Iya. masih Protestan. Ibu belum tahu. Ibu tahunya ortodok dari saya. Baik, silakan dilanjut, Bu. Cerita SMA-nya gimana ini? Iya, Masa-masa emas ini SMP SMA ini. ya, SMP ini SMP dulu, kami oke. dulu SD itu SMP saya sudah mulai pelayanan. Saya ngajar anak-anak TK, SD apa itu. Padahal diketawain, kadang besarnya hampir sama. Saya kecil kan, saya kurus kecil, anak-anak yang saya ajar tuh gede-gede, jadi kadang ketawa. Akhirnya saya berdoa, "Ibu," aku bilang, "Ibu, aku nggak berani anak-anak." "Dah, kamu berdoa, kamu walaupun kecil, tapi kamu punya kekuatan untuk menyelamatkan mereka, untuk mengajari mereka." Itu saya tuh nurut, saya berdoa pada Tuhan saat itu, saya pengen benar-benar menjalani apa yang dikatakan Ibu, untuk membalas budi Tuhan sehingga saya bisa hidup sampai umur 12 tahun itu dengan kasihnya. Karena saat itu Ibu, benar-benar menerapkan kami untuk mempraktekkan gitu loh. Dan ibuku tuh disiplin banget, nggak punya apa ya, nggak bisa buat main-main gitu loh. Terus akhirnya saya nuruti, saya berdoa sendiri, ada kekuatan. Sepertinya kalau saya diketawain, saya ikut ketawa. Jadi anak-anak itu malah seneng, malah bu gurunya ikut ketawa. Jadi kalau saya gambar misalnya ikan, apa namanya, Yunus masuk di perutnya, saya gambar ikan gitu, mereka bilang, "Itu bukan ikan hiu, itu ikan apa, gurame," gitu kan. Kan terus diketawain, kalau saya sebetulnya grogi, tapi dalam hati saya ada, "Nggak apa-apa, kamu jawab." Saya bilang, "Itu hiu atau tapi ini maksud saya hiu." Dan mereka ter 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 ternyata ya nggak apa-apa. Mereka terima apa saya gambar salah pun, tapi maksud saya benar itu terima. Ternyata yang penting, firman Tuhan bisa disampaikan masuk ke dalam mereka, bahwa Tuhan mengasihi si Yunus sampai bisa dia 3 hari di situ dan keluar, itu bisa tersampaikan, firman Tuhan kepada mereka. Itu membuat saya, apa ya, kayak ada sesuatu yang lain, kayak saya kecil tapi saya bisa memberikan, apa ya, sesuatu yang pencerahan bagi anak-anak seumur saya maupun di bawah saya. Padahal seumur situ biasa main, sepedaan ke mana-mana, tapi saya harus diam, merenung Alkitab itu memberikan pada mereka, dan itu didukung ibu saya. Akhirnya dari situ saya mulai ada kemenangan. Saya mulai berani melayani sedikit demi sedikit gitu. Walaupun
saya tidak mendapatkan terlalu besar sesuatu yang bagi saya wah gitu ya. Tapi yang penting saya ada merasa percaya diri bahwa Tuhan beserta saya. Itu sejak saya umur 12 tahun itu. Terus akhirnya eee, SMA, mulai SMA terus mahasiswa. Mahasiswa itu baru saya mulai aktif lagi, karena di SMA kan kita fokusnya mau ujian, gini-gini, jadi pikiran kita itu untuk bagaimana menyelesaikan pelajaran. Akhirnya pada mahasiswa tingkat 1, 2 saya merasa sepi, kok nggak ada pelayanan. Karena di daerah, dulu saya di daerah, terus pindah ke Semarang, di kota ya. Di kota banyak orang tapi sepi karena saya nggak merasakan ada pelayanan saya. Ini maksudnya Ya, ibu sendiri ya yang pindah ya untuk iya, kuliah itu ya? mhm, Bukan iya, keluarga saya ya? daftar bukan, keluarga tetap di Pati, saya di Semarang daftar di Undip, keterima. Berarti saya masuk teknik kimia itu. Begitu sulit pelajaran yang saya hadapi, sampai kayak stres gitu, tanpa pelayanan. Ih, saya kosong gitu, hati saya kosong. Saya merasakan tidak ada, apa ya, nggak ada penghiburan. Kalau saya melayani di gereja apa itu, ikut ketawa, senyum, lihat anak-anak lucu-lucu gitu, apa ya, ada kayak perasaannya senang gitu loh, dan bisa berbagi tentang firman Tuhan. Tapi kalau di situ saya hanya ngejar pelajaran, ngejar apa, praktikum, pagi, siang, sore, malam, kayak kosong gitu rasanya. Tapi Suatu ketika baru kebiasaan yang dibangun sejak kecil gimana, Bu? Seperti kebiasaan terus berdoa itu kan terus ya? oh iya, terus kita punya buku panduan doa pagi itu kan, setiap anak dikasih satu-satu sama ibu. Jadi setiap pagi itu harus baca itu. Nanti malam mau tidur juga baca Itu itu. gimana? Semacam renungan gitu atau? Iya betul, renungan kayak saat teduh gitu loh. Saat Oke. teduh yang ada Alkitabnya hari ini, hari Selasa misalnya apa, Alkitabnya apa, bacaannya apa, nanti pencerahannya apa gitu. Itu selalu, itu membuat kita pagi berdoa selalu begitu. Kalau nggak karena udah biasa, kalau nggak baca sehari pun kayaknya ada Janggal yang gitu kurang ya? gitu. Iya, kayak apa yang ganjel gitu loh. Sehingga nggak bisa tidur, nggak bisa ngerjain apa-apa. Dan ibu bilang, "Carilah Tuhan." Jadi sebelum semuanya kita kerjakan, utamakan Tuhan. Di firman Tuhan itu dijojohkan kita terus setiap saat. Walaupun jauh, dia kirim surat itu isinya cuma firman Tuhan gitu. Jadi nggak ada apa ya, ibu tuh kayak pendeta deh, kalau orang bilang pendeta penuh padahal bukan, dia adiknya pendeta, bukan pendeta ibu. Nah, Terus ini akhirnya ketika mhm, Ibu mau berangkat nih, mau berangkat mahasiswa itu kan mhm, biasanya ada wanti-wanti ya dari keluarga. iya Terutama betul betul, keluarga yang imannya kuat seperti ini, mungkin dia iya. akan gimana? Maksudnya harus di Mennonite di sana atau gimana? Dihubungkan dengan gereja yang ada di sana atau dibiarkan bebas atau pesannya gimana nih? Yang penting ke gereja, boleh. Mereka dari dulu belum ada karismatik, belum di tempat kita, mungkin di Semarang ada, tapi ibu bilang pokoknya cari Tuhan, Tuhan Yesus, berdoa bersama-sama kayak umat gitu. Itu yang menguatkan kamu bersama-sama. Jangan lepas dari gereja, Minggu tuh harus ke gereja. Misalnya ada tugas, kamu utamakan ke gereja dulu baru mengerjain tugas, selalu begitu. Jadi kita tuh kayak kalau belum ke gereja atau belum sembahyang khusus kepada Tuhan, menyembah Tuhan, itu ada kurang. Karena ya itu, karena Ibu bilang dari jauh tuh dia surati terus. Jadi setiap 8 anak itu satu-satu dia surati. Wong kita satu tahun jaraknya. Jadi 8 anak mahasiswa semua. Jadi satu tahun di luar kota semua gitu. Jadi, apa ya, itu yang membuat kita kuat, doa ibu saya. Dan kita juga harus melakukannya seperti itu. Kalau enggak, memang ibu seperti karena dia sering bergaul dengan Allah, kalau ada anaknya yang sesuatu yang nggak bener, itu kita mimpi katanya dia. Dia mimpi, kayak dikasih tahu Tuhan, mimpi anak ini begini, kelihatan gitu, terus dia doakan. Jadi sampai sejauh itu padahal dia belum tahu tentang ortodok, belum tahu, tapi karena kedekatan dengan doa itu dengan Tuhan, sepertinya dia tuh setiap langkahnya itu juga dijaga Tuhan gitu. Akhirnya di mahasiswa itu tingkat
tingkat 1, semester 2 saya udah nggak kuat. Saya harus bikin persekutuan. Saya kumpulin anak-anak yang Kristen, Apa tidak karena nyoba ini, Bu, untuk pelayanan di gerejanya, Bu? Di gereja yang ada di sana? enggak, saya itu Kak, saya ikut Isa Al-Masih, kan saya nggak tahu karismatik tepuk-tepuk begitu, saya nggak tahu. Saya tetap ikut, saya ngajar sekolah minggu juga di sana. Oh, gitu. Cuma saya di mana saya berada, saya nggak bisa diem. Aku lihat anak-anak kecil lucu-lucu begitu, saya diam, saya deketi satu-satu. Justru nanti bergiliran setiap sebulan sekali saya tetap dapat tugas. Ada yang KOR, ada yang itu. Di gereja yang Mennonite saya ikut KOR. Jadi saya di gerejanya itu kadang seminggu tuh bisa 2 kali, 3 kali, pindah sana, pindah sini gitu. Jadi nggak puas dengan satu gereja gitu, pindah sana, pindah sini. Aduh, karena saya nemukan di sini kok banyak dan bagus gitu loh. Ada yang, menggerakkan jiwa gitu ya. Ada yang satunya cuma duduk gitu, satunya itu bisa tepuk tangan, bisa gitu, bisa kayak bervariasi gitu. Tapi saya nggak bilang ibu saya, nanti dimarahi saya. Katanya kan pakai pelayanan, saya pelayanan muter gitu. Tapi ya itu karena kuliah saya padat banget, saya harus praktikum sampai malam, dari pagi gitu kan, saya nggak bisa membagi waktu, itu yang bikin saya agak kok kurang pelayanannya. Jadi saya batasi cuma seminggu sekali. Bahkan saya ikut ambil bagian pelayanan untuk anak-anak tukang becak, anak-anak di jalan, saya ambil bagian tuh. Kita teman-teman saya berdua ngajar di rumah sakit Kristen yang kosong kalau Minggu, yang polikliniknya nggak dipakai, kita ambil anak-anak itu pinggir kali itu kita kumpulin bawa ke situ. Ya pada It- seneng dong mereka. Itu Heeh. inisiatif sendiri atau tugas Iya, dari gereja? sendiri, Wih, hebat ya, Bu ya. sendiri. Berani banget. Sendiri. Kalau kita kosong ya, kalau kita kosong ya semakin kita tuh tugasnya banyak, itu semakin kayak Rindu kejepit mungkin. gitu, aku menjerit menjerit, jiwa saya tuh menjerit-jerit gitu. Nggak tahu kok kayak, kurang gitu loh. Bukannya sok-sok kita pelayan, enggak, itu memang kebutuhan kebutuhan hati saya, kebutuhan jiwa saya. Terus teman saya tuh juga gitu, teman saya tuh kalau di teknik itu cuma 5 perempuannya, yang Kristen cuma 3. Jadi 3 anak itu kita naik becak ke sana pelayanan di pinggir kali, dibawa ke rumah sakit. Itu setiap minggu bergilir gitu. Itu waktu di mahasiswa itu jadi kayak golek-golek gawean gitu, golek-golek pelayanan. Terus semester 2 kita bikin persekutuan, Nah, ini teknik kimia, persekutuan ini kan berarti beda-beda ya, denomnya yang ikut di ya, persekutuan ada yang beda-beda. Katolik, ada yang dari Mennonite, ada yang dari Gereformed, dari macam-macam. GKI, ada yang dari macam-macam. Ya di sini nih mereka melihat kesungguhan kita waktu persekutuan tuh kelihatan. Terus kalau ada yang mati, kita dipanggil gitu. Padahal kita bukan pendeta, ya cuma menguatkan, mendoakan gitu. Saya sampai kaget ada yang bapaknya mati itu ada yang nubruk-nubruk saya, Mbak. Loh, Mbak, pengen saya doa. Lah saya kan nggak tahu bagaimana berdoa buat orang mati. Kan di Protestan kan nggak boleh berdoa untuk orang mati. Terus Iya. gimana bapak saya mati? Dia bilang, "Ya udah kamu yang kuat yang ditinggalkan." Cuma saya belum bisa, ya disitulah saya bertanya-tanya, bagaimana kita melayani orang mati? Itu nggak bisa. Karena banyak yang datang menangis karena bapaknya mati, ibunya mati, saya nggak bisa menghibur secara gimana doakan bapaknya gitu. Di Protestan nggak boleh, itu diputus kan nggak boleh. Jadi saya nggak tahu, nah itu banyak kekurangan yang saya lihat. Terus pada saat pelayanan ada teman saya yang Islam bilang, "Coba terangkan tentang, Allahmu tidak tiga." Aku nggak bisa apa-apa, di Protestan kan nggak ada. Aku udah kelap-kelop, berarti iya Allahmu 3, kalau kamu nggak bisa jawab digituin. Aku tuh itulah aku yang menjadi pertanyaan itu sampai tingkat selesai kuliah tuh aku masih ada tanda tanya besar, bagaimana Allahku 3 tapi satu, tapi aku bisa menerangkan tentang Tritunggal itu kan aku nggak tahu. Itu pertanyaan besar, itu aku bawa sampai aku kerja. Itu masih ada pertanyaan besar di kepalaku, ini gimana aku nggak bisa jawab. Itulah aku akhirnya nyari ortodok itu kalau itu. Saat itu ketika ditanya tentang Tritunggal gitu, apa nggak Ya, kembali ke iya, heeh, keluarga gitu? Misalnya tanya ke pendeta-pendeta di Mennonite gitu, nggak bisa Tritunggal itu nggak seperti bisa apa? nggak bisa menjawab yang
gamblang gitu loh, muter-muter gitu. Ya Allah kita satu, lagi satu terus piye itu loh, maksudnya gimana caranya menerangkan bahwa itu bener-bener satu, itu nggak bisa. Ya di situ nggak bisa jawab. Ya udah, teman-teman juga nggak bisa jawab, ya udah aku jalani, nggak tak jawab dulu, tak cancel dulu, pokoknya nanti ya kalau bisa tadi aku tapi itu dalam hati saya, itu aku malu banget seseorang Kristen, aku nggak bisa menjawab bahwa Allah saya satu. Itu piye toh? Lah kamu percaya Allahmu satu tapi nggak bisa jawab, itu gimana? Itu nggak bisa tidur lah aku. Iya, aku kayak wong wong apa, gombloh gitu loh. Orang nggak ngerti imannya gitu loh. Orang hidup nggak ngerti imannya, bisa melayani ke mana-mana, tapi nggak tahu imannya, gitu. Aduh, seperti begitu orang Islam itu. Dia bilang, "Kalau kamu bisa jawab, aku masuk Kristen." Bilang gitu. Nah itu kan tantangan, berarti aku nggak bisa menjelaskan mereka supaya dia selamat. Itu salah saya kan. Di situ saya nggak bisa tidur, aku tetap bertanya ke mana-mana nggak ada jawaban. Terus saya cancel dulu dalam hati, udah biarin aku udah tinggal satu, udah aku melayani adik-adik yang Kristen dan nggak usah bertanya, yang Kristen nggak jawabnya, nggak tanya kan nggak macam-macam. Tapi yang di luar Kristen ini loh, yang nanyanya, "Kamu tuh apa, aktif di gereja, aktif pelayanan gitu, tapi kamu nggak tahu Allahmu berapa?" Gitu ya, gitu kan nggak bisa jawab aku. Terus udah diem aja, akhirnya aku simpen, terus simpen sampai aku lulus, saat pelayanan saat waktu sebelum lulus tuh kita ada pelayanan seperti, eee, bisa ditumpangi dapat dapat Roh Kudus itu loh kalau di SMA masih kayak gitu. Itu bisa Ini bahasa tentang lidah, bahasa lidah ya berarti. Oke. ya bahasa lidah, bahasa gitu. Itu loh aku juga bisa, gitu kan. Loh, tapi aku nggak ngerti, nggak maksud. Ini ada katanya ada memang untuk menguatkan iman, ada gitu. Ya memang bisa kuat iman. Cuma kita nggak bisa berbagi ke orang lain karena bahasanya kan mereka nggak tahu. Nah, kayak gitu tuh memang menguatkan aku tok, tapi nggak bisa berbagi untuk menguatkan orang lain. Cuma aku nggak bisa nyangkal, karena aku juga mendapatkan kekuatan gitu loh. Kayak apa ya, sesuatu yang apa ya, semakin aku kuat gitu loh. Tapi nggak tahu itu apakah benar-benar Roh Kudus apa enggak, aku nggak tahu. Tapi aku yakin bahwa aku percaya bahwa Tuhan ada gitu. Tapi Tapi ini dengan cara itu dirahasiakan ya, nggak di-share ke iya, keluarga gitu. Mungkin, kalau ibu "Mah, ibu saya aku punya berita baru tentang Roh Kudus," gitu. enggak, itu waktu SMA itu udah diajari, udah mengenal Ramadhania, Ramadhani yang bawa itu waktu. Ramadhani namanya dulu Mas Bambang kita kenalnya, karena dari SMA itu ikut ibu saya Ramadhani itu. Jadi justru ngajarin macam-macam itu, kalau apa, kayak oh maaf maaf, ya pokoknya Mas Bambang itu. Terus akhirnya terus terus dari situ kita tetap aku nggak gubris itu, supaya aku punya keyakinan sendiri bahwa dengan ajaran yang Ibu berikan itu kita bisa. Tapi yang tentang bahasa roh apa itu nggak saya pakai, karena saya kurang yakin. Itu bahasa nggak ngerti artinya gitu kan. Itu kan nggak ada artinya, kok kok bisa saya kuat, aku nggak ngerti. Tapi kalau pas kumpul-kumpul kan harus harus ditumpangi tangan, harus keluar kan itu. Nah, kalau udah keluar sudah, wah itu sudah hidup baru gitu. Padahal yang hidup sama aja kalau lama sama baru sama aja. Tapi saya nggak terlalu saya agungkan. Karena nggak menjawab, eee, kehidupan nggak iya ya, untuk saya sendiri, bukan untuk berbagi orang lain. Itu kayak egois gitu loh. Kalau orang lain nggak ngerasain, aku ngerasain tok, gitu kan nggak bisa. Misalnya kalau kata-kata itu bisa dimengerti orang lain, seperti dalam firman itu kita bisa membangkitkan iman mereka. Kalau cuma aku ngomong nggak karuan, orang lain nggak tahu dikira aku orang gila, bener sampai kata firman itu. Jadi kalau kita berkata-kata, ada orang masuk dikira kita apa, kayak orang apa, ngomel Blaming. sendiri gitu, nggak iya. Ya itu saya simpulkan begitu. Jadi saya nggak kembangkan di situ. Saya stop, saya ikut pelayanan biasa yang bener-bener seperti saya membantu anak-anak, eee, anak-anak tadi yang pinggir kali, katakanlah misalnya Natalan kita beliin makanan, apa-apa gitu aja. Setiap minggu kita bergilir, teman saya 3 itu. Terus akhirnya di situ udah gitu seneng, saya bisa pelayanan. Terus begitu kerja, aduh udah kerja saya kan
teknik kimia, jadi kerja di pabrik. Saya itu kalau pulang jam 1 malam. Jadi saya jaga pabrik itu hilir kayak shift. Kalau mulai jam 4 sampai jam 1 malam, nanti pagi jam 6 sampai jam berapa, terus gitu. Kalau saya di R&D, Research and Development, jadi terus siang malam di situ. Jadi kan, aduh, itu rasanya, aduh Tuhan, aku nggak kuat meninggalkan kamu. Aku nggak kuat tanpa pelayanan, kayak gitu. Walaupun di sana kerja, itu tapi hati saya kosong. Hati saya tuh bukan di situ, bukan di sini. Saya kayak bener-bener kayak stres gitu, kayak stres, nggak tahu kenapa. Padahal dapat uang, ya lumayan itu kan di pabrik sabun saya waktu itu. Jadi lumayan saya dapat uang, dapat untuk kerja sendiri, bisa tidak minta ibu lagi, tidak gitu. Tapi dalam hati saya itu nggak ada apa-apa. Ya seperti waktu saya waktu mahasiswa itu. Terus akhirnya ya itu, pertanyaan yang teman saya tanya, "Allahmu 3" itu terus bergulir, ini aku cari kemana gitu. Taunya ya itu tadi, ada seseorang yang datang yang mengasih tahu tentang Tritunggal, tentang itu, ya itu saya dapat jawabannya. Setelah itu ayem gitu, "Oh, aku yakin bahwa saya itu udah tahu, bahwa saya nggak bodoh, saya sudah tahu bahwa Allah saya itu satu." Jadi saya merasakan semakin apa, semakin mengasihi Tuhan, bahwa Tuhan memberikan, bener-bener Tuhan itu bisa dicerna dengan pikiran saya, dengan hati saya, dengan kata-kata saya. Tidak hanya mengomong, tapi kosong, tidak hanya menjelaskan orang nggak tahu, tapi di situ bener-bener tahu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Jadi, apa ya, eee, semakin kuatlah ya, jadi semakin semakin hari semakin kuat, tapi di saat saya sudah kerja itu, hati saya harus melakukan apa, saya kurang, sesuatu katanya saya sepertinya selama ini saya hanya nurut apa kata ibu. Bener itu bener, tapi kurang gitu loh. Karena saya banyak pertanyaan yang tidak terjawab, banyak sesuatu yang bagi saya itu masih tanda tanya besar. Kayak Roh Kudus, barang Roh Kudus bisa kayak gitu-gitu, itu gimana benernya, kayak gitu. Terus akhirnya saya pengen kalau bisa, saya bisa belajar yang bisa menerangkan Tritunggal tadi. Saya pernah belajar lebih jauh, lebih mengerti untuk bukan untuk saya toh, untuk saudara-saudara saya. Saudara saya yang dari kecil mengasihi Tuhan, tapi tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana menerangkan kepada orang lain. Ya itu saya kepingin, terus ada orang yang mati, bagaimana mendoakannya, kayak gitu-gitu. Itu mungkin ya saya dapat ada di ortodok ternyata. Jadi di situ saya sebetulnya bukan untuk belajar ikon pergi, bukan. Sama nggak terbayangkan, saya tuh nggak tahu ikon. Wong masih Protestan, menghormati Bunda Maria aja nggak seperti orang biasa. Saya belum bisa menghormati Bunda Maria seperti seperti orang-orang ortodoks seperti itu. Akhirnya ambil keputusan, sebelum berangkat saya harus baptis, ikut kataksasi. Semakin mantap, semakin mantap. Tapi saya baptis itu bukan karena saya mau ke luar negeri, bukan. Tapi memang keputusan saya untuk kalau saya tidak mengambil keputusan, saya akan bingung terus. Saya di mana posisi saya, nggak bisa tidur. Akhirnya saya berdoa terus supaya menenangkan diri bagaimana saya bisa mengambil keputusan yang benar. Karena ibu saya juga mendorong, ibu saya nggak apa-apa, asal memang itu benar, nggak apa-apa. Jadi ibu saya merasakan bahwa apa yang diajarin itu, selalu saya share ke ibu. Itu bisa diterima, dia bisa nerima, walaupun dia belum ortodok, tapi dia bisa nerima. Tapi ya namanya belum dibaptis mungkin setengah-setengah ya, tapi bisa iya iya gitu. Akhirnya saya mau berangkat, ibu saya malah yang mensupport, "Gak apa-apa, ya udah kita cari beasiswa berangkat." Di sana ya itu saya masalah bahasa, masalah itu. Sampai di sana kan saya berangkat April, masuk saya tuh September. Di situ, eee, waktu di sana saya harus mencari beasiswa macam-macam, belum, jadi saya harus cari sampai Swiss sendiri gitu. Itu tapi hati saya udah mantap. Saya saya merasa bahwa apapun yang saya lakukan,
ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya bukan untuk saya sendiri, untuk Indonesia, untuk gereja kami ya. Sehingga saya merasakan ada apa ya, ada sesuatu yang kuat, benar-benar saya kuat. Padahal saya sakit-sakitan, saya tuh sakit-sakitan, pusing, mah, macam-macam. Tapi sampai sana kok yang ya sakit sebentar, tapi habis itu nggak sakit. Didoakan terus sama romo-romo di sana. Dan waktu itu kita sampai di sana, saya sampai di sana, ya namanya di sini April panas, di sana dingin. Badan saya nggak karu-karuan rasanya. Tapi saya kosong karena belum mulai pelayanan dan saya belum tahu, eee, saya di sana bukan belajar ikon, saya di sana belajar teologi ya, belajar untuk mengerti ortodok aja. Jadi saya katekisasi sebentar, baptis, dan waktu baptis itu kami ada 40 orang bersama. Jadi ada 40 orang bersama saya. Itu baptisan kedua, baptisan pertama hanya 2 orang, terus kami 40 orang kedatangan itu, eee, yang baptis, Metropolitan Dionysius dari New Zealand. Jadi suatu kehormatan bagi kami ber-40, kami mendapat kesempatan dibaptis oleh Metropolitan walaupun ditulisnya di sertifikat itu Ramadhania semua, tetapi, yang baptis saya dicemplungke di air itu di Solo, di gereja Solo waktu itu adalah Metropolitan Dionysius. Dengan blessing-nya kita berangkat, saya berangkat. Bersama saya itu, eee, Ini Chrysostomos Eko. sebentar Bu, Mhm. ini yang tahu itu hanya keluarga kecilnya Ibu atau keluarga besar itu seperti sanak famili, pendeta-pendeta yang itu tahu semua sudah Bu? Oh enggak, kalau tahu dimarahin saya. Enggak, ibu ibu saya aja. Sa eee, Pak D saya udah meninggal yang pendeta, jadi nggak tahu waktu itu. Terus om saya nggak tahu ada di luar kota, saya sama ibu aja, sama Ibu Monica yang tahu. Bu Monica nyupport, walaupun belum ortodok dia tapi seneng seneng ortodok karena dia bekas Islam juga. Akhirnya saya berangkat sendiri, sampai di Perancis, dijemput oleh Romo Stephen Hadley itu. Saya masuk dapat beasiswa dari mereka kan. Terus dari situ, eee, mulai kuliah itu September. Jadi berapa bulan itu saya belajar bahasa. Di sana belajar bahasa bahasa Perancis karena pengajarannya pakai bahasa Perancis. Bagi saya aduh susah banget, Pak, belajar bahasa karena saya nggak suka hafalan ya. Saya sukanya cuma apa, pelajaran yang tidak ada banyak tulisan gitu. Tetapi saya harus belajar karena untuk mengerti ortodok, untuk mengerti pengajaran itu harus banyak baca. Saya nggak boleh apa ya, menyepelekan hafalan. Akhirnya saya tempelin semua di plafon, semua kata-kata kerja. Jadi saya bangun tuh lihat kata kerja apa, misalnya mandi bahasa Prancisnya apa, makan apa, itu. Sehingga saya setiap melek itu lihat tulisan. Bisa hafal semua karena saya paksa seluruh tembok itu saya tulisi semua pakai kertas cetek. Aduh sampai saya, "Tuhan, aku kadang setiap saya berdoa malah dikasih cara lagi, kalau bisa ditulis di sini kayak ada kata-kata gitu." Aduh malah lebih banyak saya harus bekerja begitu. Tapi di situ dalam waktu 3 bulan, 4 bulan langsung hafal. Ya karena kepaksa, saya begitu masuk kamar tuh tulisan semua. Lihat kanan, apa caranya ini itu, semua kiri, bawah, tidur, sampai gitu. Saya tulisi semua. Akhirnya hafal, ya kata-kata yang penting yang bisa saya berkomunikasi dengan orang. Tapi itu aku kira itu hikmat Tuhan. Aku nggak pernah punya pikiran kayak gitu. Kok aneh gitu tapi bisa cepat. Akhirnya ya saya pikir gini, "Oh, Tuhan bisa membangkitkan Lazarus, apalagi Tuhan hanya mengirimkan saya ke sana dengan bahasa yang saya nggak mengerti, mosok saya nggak bisa? Wah, Tuhan nggak bisa? Pasti bisa, walaupun saya belepotan bahasa, tetap saya yakin bisa." Aduh, saya merasa nggak ditinggalkan, itulah aku senang. Ada kekuatan, walaupun saya tuh sendiri nggak karuan, itu tapi saya merasa Tuhan bersama-sama saya. Setiap langkah saya tuh saya nggak merasa ditinggalkan.
Apa tidak ada ada teman kekuatan. dari Indonesia, Bu, waktu itu? Di se-Asia tuh saya tok, semuanya Eropa, Amerika. Jadi kalau saya nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Perancis, iya saya nggak ngerti apa-apa. Hubungannya mereka bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia. Mereka komunitasnya bahasa Rusia, bahasa Slavong, bahasa Rusia sama gerejanya Slavong. Jadi saya nggak ngerti apa-apa sama sekali, nol besar. Cuman saya nggak apa-apa, saya mau belajar. Saya harus belajar. Makanya saya les lagi di sana bahasa Perancis. Di Indonesia saya belajar, di sana belajar. Aduh, saya paling nggak suka bahasa itu harus bisa bahasa. Akhirnya ya belajar dikit-dikit, ketemu teman-teman Yunani, Rumania, itu semua tadi yang ortodoks semua. Di situ ngasih apa, ngasih pelajaran tentang kecil-kecil ortodoks gitu. Mungkin dikasih ikon kecil apa, hal-hal yang kecil-kecil tapi itu membekas gitu. Bagi saya mau memang saya mau belajar. Walaupun saya sakit sampai badan saya sampai hidung saya itu berdarah karena sana dingin, di sini panas. Jadi kayak kaget gitu kan. Terus tapi ya piye meneh ya memang harus dijalani semua. Cuma kalau pengakuan dosa, saya kan susah ngomong apa. Akhirnya untung ada tokoh head itu yang bisa bahasa Indonesia, bahkan bisa bahasa Jawa. Karena dia belajar antropologi di Jogja. Di Jogja dia pakai bahasa Jawa, malah bahasa Jawa. Ini Karena di Romo Jogja bule tapi yang bisa bahasa Indonesia gitu ya? ya, karena dia belajar di Jogja. Dia dia itu Romo dari Rock, tapi orang Amerika yang diperbantukan di Prancis. Gerejanya namanya Saint Genevieve. Saya ingat banget itu. Gerejanya namanya Genevieve. Dan ikon di situ tuh yang membuat saya tertarik banget. Ikon di gereja situ tuh ada digambar oleh Uspensky. Leonie Uspensky orang Rusia yang hidup mengembara di Prancis, akhirnya dia jadi ikonograf. Padahal dia pelukis biasa sebetulnya. Oh, hidupnya gambarnya bagus banget. Jadi apa namanya? Menggugah hati loh gitu, kayak ikon-ikonnya itu seperti berbicara gitu loh. Di situ saya sering nggak mau pulang. Cuma udah mau ditutup saya di situ sendiri, di dekat ikon itu. Saya berdoa terus ngomong-ngomong di situ. Nah di situ saya saya nggak bisa saya nggak bisa mmm, apa namanya, nggak bisa pengakuan dosa bagaimana di situ. Akhirnya ketemu Romo itu bisa. Suatu ketika ibu-ibu itu ada ibu-ibu di sana, "Oh pengen lebih baik belajar ikon karena Eee, bisa mengajari anak-anak di mana, di Indonesia atau buat kamu gerejamu." Tapi saya pikir, "Wah aku nggak bisa, wong aku tuh belum ngerti ikon tuh apa." Terus akhirnya ternyata di sekolahan Ini diajari meskipun juga. belum mengerti ikon itu apa, tapi udah ada rasa Tertarik. tertarik dengan ikon yang di Iya gereja itu ya? iya iya, Kalau itu boleh tahu ikon itu ikonnya apa, Bu? Gambar apa? ya seperti ikonostasion itu kan, Bunda Maria, Tuhan Yesus, Yohanes, ya seperti orang-orang kudus semua. Itu ya para rasul persis seluruh gereja kita itu. Cuma bagus banget ikonnya itu, seluruh tubuh Ikonostasisnya gitu. berarti ya? Iya Ini. iya ikonostasisnya. Itu yang bikin, Uspensky itu. Dan apa, ada satu ikon Bunda Maria itu yang di pojok itu sering saya berdoa berbicara sama dia di situ. Aku nggak bisa berdoa dengan Bunda, karena aku nggak percaya Bunda itu orang biasa kok didoakan. Karena aku sudah di Protestan, aku begitu dibaptis pergi. Jadi kurang mengerti kenapa harus harus pada Bunda. Itu saya ngomong sama dia, "Bunda aku nggak bisa ngormati kamu, wong kowe iku wong biasa," aku bilang. "Cuma kok kono harus diagung-agungkan seperti Tuhan, maksudnya kok dihormati lebih dari orang-orang yang lain." Aku tuh ngomong sama dia gitu, di ikonnya tak omongin. Itu terus kayak dia ngomong juga sama aku tapi kayak pakai bahasa Indonesia. Aduh, "Lu kok bisa bahasa Indonesia?" Ya tapi gambarnya itu aja, dalam hatiku saya tuh dia bilang, "Kamu harus banyak belajar segini, harus menghormati gini gini." Akhirnya aku, oh berarti aku harus belajar teologi itu harus bener-bener tentang ikon, tentang itu enggak, dasarnya apa gitu. Terus setiap kali aku nggak aku sembahyang, aku harus menghormati dia kan,
Bunda, terus Tuhan Yesus. Setiap aku mau menghormati dia, aku bilang, "Maaf ya, aku setengah-setengah, aku nggak bisa." Jadi aku ngomong sama ikonnya itu, terus mau ngomong lagi, jadi pokoknya nanti tak lambat-lambat kamu tahu. Jadi ini kayak pengajaran buat Ini kamu hanya gitu. ke ikon jana Mmm. suci atau juga termasuk ke ikonnya Tuhan Yesus gitu, Bu? Ini aku ngomong sama Bunda, aku kan nggak percaya sama Bunda, Cuma khusus ikonnya itu, sama Theotokos saja ya Bunda. berarti ya? Iya, Mhm. heeh. Karena aku setiap ngasih tanda salib ke Bunda, aku tuh setengah-setengah itu, bener tah aku menghormati dia? Apakah hanya karena dilihat orang aku harus menghormati dia? Dalam hati saya kan nggak bisa. Lah kowe iki Kalau sapa santo-santa ngono. yang lain tidak masalah, Bu, berarti waktu itu? Aku nggak menghormati santa-santa, aku menghormati Tuhan Yesus sama Bunda Maria tok. Yang Oke. lain nggak tak iya, aku begitu datang masuknya ke Bunda sama Tuhan Yesus, itu tok. Yang lainnya aku tak lewati, aku nggak ngerti sama sekali. Buat apa? Berarti yang penting Bunda, kalau Bunda ngerti, aku lainnya akan ngerti, aku gitu. Kalau Bunda 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 Maria aku bisa mengerti bahwa aku bisa menghormati dia, itu nanti ya ikon-ikon yang lain seperti orang-orang kudus itu akan mengikuti, pasti ya. Aku berdoa terus setiap hari, setiap Minggu, Sabtu kan kita di gereja itu setiap hari, pagi jam 6 tuh di gereja, terus nanti sore jam 6 di gereja lagi, setiap hari. Jadi setiap hari aku ngomong sama dia, setiap pintu mau ditutup aku nggak boleh, tadi romonya tak suruh nunggu aku berdoa dulu. Jadi romonya sampai, "Kenapa sih kamu?" Jadi, "Doakan saya," aku bilang. Aku sendiri belum belum mengerti gitu loh. Akhirnya romonya juga doain saya, disebut terus nama saya. Berarti setiap ke gereja tuh bukannya langsung pulang, nanti kalau udah semua pulang, aku tetap di situ, di bawah ikon itu. Ngomong-ngomong terus ngomong. Berarti setiap aku ada masalah, aku nangis, wong aku belum bisa bahasa Perancis, aku nggak punya saudara, nggak bisa curhat ke siapa-siapa. Ya masuk gereja lah, gereja itu dibuka terus, gereja Genevieve. Ya gereja sekolahan juga, kalau di sekolahan aku malu karena banyak teman-teman. Jadi aku masuknya di gereja Romo Stephen Hendry ini, Sang Genevieve di kota. Di situ saya sujud, situ doa. Saya minta apa ya, pencerahan lah. Saya nggak ngerti deh. Aku kok semakin harus jauh dewean gini-gini dan aku seneng cuma aku nggak ngerti siapa kamu, siapa gini-gini loh. Terus pengertian ortodok dan di ortodok sendiri tuh kalau nggak bisa sama kita yang bukan ortodok tuh nggak bisa kental gitu loh, nggak bisa menerima kayaknya gitu. Ternyata mungkin karena kita belum mengerti ya. Jadi aku sendiri yang belum mengerti, jadi aku yang merasa asing gitu. Nah, aku kumpul-kumpul mbek Protestan, wis ora nganu, nggak ada mereka aku kosnya di kosnya Protestan, tetapi aku nggak bisa nyampur, imanku nggak bisa nyampur, cuma aku makan bareng, tapi aku nggak bisa ngomong tentang iman. Jadi saya tetap ke gereja, baik Yunani maupun karena dulu saya masih Yunani ya, saya ke gerejanya kadang di gereja sekolahan itu Rusia, di gereja luar saya ke gerejanya Romo Andreas itu, Sang Konstantin dan Helena itu, eee, Yunani. Jadi saya tetap gereja 2 itu. Kalau Paskah pun saya tetap di 2 itu, setiap hari. Jadi apa ya, ya nggak pelayanan tapi nggak kosong, beda. Kalau di Protestan saya nggak pelayanan, saya kosong, mati. Tapi kalau di gereja Ortodok, saya nggak pelayanan, tapi saya berisi. Apa, nggak sedih gitu, nggak rasanya kosong, tapi ada isi gitu rasanya. Bedanya gitu. Karena kayak doa-doa itu kayak menguatkan kita. Doa pagi, doa siang, terus kita doa terus ada orang-orang kudus apa doa. Nah di situ saya baru belajar jadi nggak ngerti, maksudnya apa ini kok ada setiap kali ada ini berdoa, ada ini berdoa, ternyata ada orang-orang kudus yang harus dihormati. Nah di situ mulai belajar pelan pelan pelan, sampai saya 3 tahun baru mau lulus baru ngeh, "Oh gini toh." Itu baru ngeh. Cuman ya masih apa ya, kurang gitu karena saya kurang bahasanya mungkin ya atau gimana saya nggak ngerti. Tapi kalau praktek di gereja itu enak, apa rasanya di hati itu sudah rasanya nyes gitu loh, apa ya, tenang gitu, nggak pengen cari yang lain gitu.
Saya tuh di sana setiap minggu tuh ke gereja yang Arab, tapi ortodok, ke gereja yang Rumania, kan pengen lihat di Paris itu ada semua gereja ortodok di berbagai negara. Ada yang dari Rumania, dari Yunani, ada yang dari jadi pengen tahu, ternyata sama semua. Jadi ini urutannya itu juga sama gitu loh. Jadi nggak beda. Kan namanya, wah aku kayak bebas ucul gitu kan. Jadi kemana saja setiap minggu itu saya jadwal. Tapi nanti kalau Paskah, harian aku ikut lagi ke sekolahan atau ke Yunani, Romo Andreas itu. Karena Romo Andreas itu pembimbingku, apa, bapak rohani kan masih aku yang di sana dosen saya semua itu orang-orang Rusia dan orang Serbia, Prancis. Tapi yang Yunani cuma satu, Romo Andreas ini. Padahal saya tuh masih Yunani, waktu saya masih ikut Greek kan. Jadi saya harus, apa, tetap ada hubungannya dengan Yunani. Di situ di situ baru setelah selesai, itu ada waktu saya harus pulang, eee, Agustus. Saya udah lulus 3 bulan sebelumnya. Ya 3 bulan itu saya ambil kursus ikon. Karena ikon itu cuma seminggu sekali. Ini kursus membuat maksudnya ya, Bu, ya? Iya, bikin ikon. Jadi nulislah. Karena setiap tahun itu hanya sekali dibuka. Sekali dibuka untuk anak-anak itu diberkati uskup. Jadi pada saat pembukaan itu kita harus kumpul, kita diberkati uskup baru dan itu harus ortodok. Kalau di luar ortodok tidak boleh. Jadi seperti orang mau apa, ikut-ikut gitu, masih kateksasi barang nggak boleh. Wong itu sama dengan pengajaran. Mau nulis ikon itu sama-sama pengajaran. Jadi harus diberkati uskup baru boleh nulis. Setiap tahun kita buka September misalnya, setiap tahun kita harus diberkati sebelum mulai. Setelah itu ikon-ikon itu kita bawa ke gereja yang sudah selesai. Saya bawa ke gereja, nanti ditaruh di, altar 40 hari, ada yang 2 minggu, tergantung. Nah itu romone kadang dikasih situ sampai diberkati sampai 40 hari baru dikeluarin bawa pulang. Itu baru boleh untuk berdoa atau dikasihkan orang. Karena itu membawa berkat bagi orang yang kita kasih. Setelah Di 40 situ. hari itu apa masih diberkati lagi gitu, Ibu? Enggak, Pakai air sudah suci? sudah Sudah langsung gitu ya, sudah Mbak, pulang sudah gitu ya? langsung. Wong itu di bawah perjamuan kudus setiap minggu kan, dia sudah terberkati gitu. Oh gitu tuh, aku mah taunya baru setelah aku bikin ini yang Yunani begitu, tapi yang Rusia mungkin diberkati tak gitu, aku nggak tahu. Tapi saya belajar di Rusia, tapi gereja saya waktu itu saya ikut yang Yunani. Yang di Yunani Romo Andreas bilang, "Mbak sini, tak taruh ini 40 hari." Baru mau dipasang di luar atau di mana itu, karena itu sudah diberkati baru bisa dicium, gitu. Jadi tidak sembarangan kita ngasih orang barang itu harus diberkati memang, tidak boleh sembarangan. Jadi ikon itu bukan hiasan, bukan bagus-bagusan, tapi untuk doa, itu orang-orang kudus yang ikut bersama kita semua berdoa kepada Allah. Di situ saya baru tahu, oh gitu. Terus pertama saya gambar tuh saya kepengen gambar Yesus, Tuhan Yesus. Nggak boleh, jangan. Kamu gambar tuh jangan langsung Tuhan Yesus, gambar nulis itu pertama misalnya malaikat apa. Jadi orang-orang kudus yang lain baru ke Tuhan Yesus. Kenapa begitu? Aku kan Protestan masih Yesus gitu kan. Terus pada ketawa semua satu studio. Kenapa? Dia itu kayak suster, kayak di monaster, katanya saya seperti orang suster kayak rahib. Sukanya langsung Tuhan Yesus katanya. Nggak boleh, harus bertahap. Loh kenapa? Jadi saya kaget-kaget di ortodok tuh, kok harus melalui orang kudus, melalui bunda, muter-muter segitu loh. Kok nggak bisa langsung kayak waktu saya Protestan kan berdoa dalam nama Yesus cekrek gitu kan. Itu nggak bisa tuh ketawa. Nggak tahu saya bilang gitu diketawain. Saya baru belajar, oh jadi di sini ini, jadi saya justru ngertinya ortodok itu dalam praktek, bukan dalam teologi-teologi yang muluk-muluk begitu. Itu malah bingung, Kak, ini kan oh gitu ngerti pengajarannya, oh gitu ya, bertahapnya itu loh. Jadi mendekati Tuhan tuh juga melalui
para orang kudusnya, para malaikatnya, Bunda, baru ke Tuhan Yesus. Gambar ikon juga nulis ikon juga gitu. Hah? Kenapa nggak boleh? Aku ngotot, aku pokoknya nggak mau nulis kalau nggak Tuhan Yesus aku. Terus terus akhirnya pembimbing saya, eee, namanya, siapa ya, pokoknya anak buahnya Uspensky itu, Natalie Maidonis. Natalie bilang, "Udah kamu gambar Bunda dulu, baru Tuhan Yesus, nggak usah orang kudus lainnya." Akhirnya aku gambar Bunda dulu, tapi aku poinnya Tuhan Yesus, iya iya. Akhirnya aku gambar Bunda, tapi semua itu pada ketawa. Terus anak-orang itu biasanya gambar yang bagus tuh malaikat, eee, malaikat Mikael kan bagus, terus orang kudus apa yang dibanggakan itu bagus. Aku nggak mau. Di situ tuh terlihat banget bahwa pengetahuan saya tentang ortodok itu rendah, nggak ngerti, belum ngerti gitu loh. Tapi di sini saya belajar, oh jadi untuk mendekati Tuhan itu melalui para orang kudus, melalui bundanya baru baru ke Tuhan Yesus. Itu pun dalam pengajaran melukis menulis ikon juga begitu, ternyata benar-benar sinkron antara pengajaran dan atau tulis ikon itu, berarti benar-benar pengajaran. Di situ. Itu tidak secepat gambar terus pulang gitu, enggak. Itu satu tuh bisa sebulan, teman-teman bisa 6 bulan, 3 bulan. Jadi bertahap sedikit sedikit kita proof-kan sama dosennya. Oh, enggak boleh, harus dihapus semua, harus gitu-gitu. Dilalah ya kersane Allah, kenapa kok saya setiap gambar, oke 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 gitu. Warna pun oke. Suatu ketika teman-teman saya yang lainnya orang-orang Yunani, itu kalau tanya warna nggak mau ke guru, kalau ke gurunya dia bilang, "Salah," dihapus semua. Tanya saya dulu, "Ini warnanya apa benernya? Apa campurannya?" Aku begitu lihat tuh tahu ini campur ini. Nggak tahu kayak feeling gitu. Bener. Jadi setiap sebelum di-proof ke dosennya itu ke saya dulu, "Eh, jangan loh, nggak boleh kayak gitu." Saya kan baru cuma feeling saya tuh tajam tentang warnanya gitu. Akhirnya dibetulin, jadi kalau sudah dibetulin tahap kedua nanti, kan itu seminggu lagi atau 2 minggu, berbulan-bulan. Jadi dengan doa, dengan itu tidak secepat kalau orang harus sekali jadian nggak bisa. Itu Dan memang itu pakai ketika membuatnya berdoa ya, Bu, ya? Sambil berdoa begitu? sebelum menggambar, sebelum menulis, berdoa, dimulai dengan doa. Jadi terus kalau kalau selesai nanti berdoa lagi. Jadi setiap itu cuma sore sebelum doa senja Sabtu itu karena nggak ada kuliah, karena biasanya kuliah itu sampai jam 10 malam. Jadi kita nggak ada waktu untuk apa, mengerjakan ikonografi. Kalau Sabtu itu libur, saya sore jam 4 tuh saya sudah ke sana untuk ikut di studio itu. Nanti jam 6 kita masuk ke gereja, pulang lanjutin lagi gitu, sampai malam baru pulang. Kalau sudah ngerjain, nggak bisa berhenti. Kalau sudah set, pas gitu ya, sampai pagi saya ngerjain sampai pagi. Sampai minggunya gitu kadang, dimarahi saya nggak boleh, harus puasa kan harus gitu, nggak boleh. Akhirnya saya, bertahap sedikit-sedikit gitu. Memang harus dengan doa. Kalau kita nggak berdoa, atau kita ada masalah, nggak nyambung itu, nggak bisa nerusin gambarnya. Dan kita misal kita mau gambar Bunda pas apa, kita bener-bener merenungkan dalam hati kita, orang kudus tuh background-nya kayak apa, dia itu misalnya yang mau kita tuh lukis tuh, dia itu, hidupnya kayak apa. Jadi setiap langkahnya, coretan kita itu sesuai dengan, eee, histori dia, sejarahnya dia. Kita Bunda Bunda Allah itu wajahnya lembut, penuh kasih. Kita harus cari wajah yang begitu, apa ya, ya kita gambar sendu yang bagus gitu. Saya gambar saya lukis matanya melalak aja dimarahi. Kok girang, Bunda Bunda Allah kok girang gitu loh, nggak boleh. Jadi aku kan kalau orang Indonesia kan matanya besar, belal gitu kan. Bukan girang, itu orang cantik tuh begitu, nggak boleh, dia tuh lembut. Jadi nggak boleh girang, matanya besar gitu. Jadi harus agak tipis, penuh kasih gitu. Itu pun harus apa ya, kita renungkan. Aku kalau di kereta mau ikut kursus itu saya renungkan, kalau saya misalnya mau melukis Tuhan Yesus, saya lihat wajah cowok-cowok cakep yang matanya biru, terus wajahnya
laki-laki yang sempurna itu kayak apa, karena Tuhan Yesus adalah laki-laki yang sempurna, penuh kasih. Jadi kita harus bener-bener, apa ya, yang kita lihat itu kita kerjakan nanti di pensi UAS itu nanti. Tidak itu aja hati kita ada masalah, nggak nyambung, kita gambar nggak nyambung, kan kita lanjutin nanti minggu depan, kita nggak siap, nggak nyambung, bener. Apalagi digambar orang lain, aduh, bisa 50-50, aku gambar kepala, kamu gambar badan, tuh nggak ada begitu. Itu satu kesatuan jiwa kita, gambar itu, ngelukis itu. Jadi bagaimana tentang orang kudus itu buat kamu, gitu. Semua pengertian kamu tentang dia, bukan separuh nanti kepalanya itu Romo yang gambar, nanti badannya saya, itu nggak bisa. Oh dimarahi bener, nggak boleh begitu. Jadi memang satu kesatuan. Kecuali kalau yang sehati, kamu dengan temanmu yang benar-benar bisa mengerti tentang Tuhan, tentang orang kudus, sehati, sama, itu bisa nyambung. Kalau enggak bisa. Dan kadang pernah ada teman bilang, "Nanti aku gambar kepalanya, kamu jubahnya ya." Itu ketahuan gurunya dimarahi. "Apa-apaan itu?" katanya. Jadi nggak bisa. Jadi kalau memang kamu satu itu nggak selesai, ya nggak selesai, berarti memang kamu ada masalah, nggak bisa. Kamu harus berdoa dulu, selesaikan masalahmu baru kamu meneruskan melukisnya, begitu. Jadi nggak gampang. Apalagi kalau di Yunani, kita lihat banyak ikon di tengah jalan, itu orang-orang pelukis biasa yang pinter gambar. Murah-murah, harganya murah-murah, tapi bagus. Itu yang nggak bisa untuk berdoa, karena itu harus kita waktu melukis, menyelesaikan itu harus dengan doa, harus dengan kerendahan hati. Di situ walaupun gambarnya mungkin nggak bagus ya, tapi itu penuh dengan hikmat Allah. Yang saya nggak tahu ya, waktu kakak saya yang Islam, yang ada kakak ipar yang Islam, itu ke rumah. Saya pasang ikon-ikon saya, dia lihat, dia pelukis juga. "Oh, iki gambarmu?" "Iya." "Kok berkarisma ya?" dia bilang. "Apanya?" "Setiap matanya yang ini, yang kamu gambar ini berkarisma." Loh, aku nggak tahu, padahal itu aku nggak, setiap itu kan beda-beda, ada gambar Yohanes, gambar Tuhan Yesus, gambar, dia bilang begitu. Ada ya tertarik dia di matanya. Jadi kan aku nggak tahu, berarti memang kita itu nggak sembarangan bikin dengan doa. Makanya kan orang cepet-cepet bikin untuk dijual, untuk apa, banyak kan di sana. Untuk anak-anak sudah ikut bentar dijual, itu nggak boleh. Itu bukan, kalau dijual untuk memang dia benar-benar bikinnya baik untuk mereka gereja, untuk itu nggak apa-apa. Kalau untuk hanya untuk mendapatkan uang, itu yang kasihan nanti. Itu sepertinya apa ya, malah orang-orang kudus warga gitu diperjualbelikan kayak gitu. Saya pernah di monastir, Ormilia itu tiap walaupun gambar kecil itu, tapi itu berkhasiat, gambarnya itu bagus banget, apa ya, menarik banget gitu lukisannya. Jadi banyak orang kudus siapa, itu bisa kayak kita tertarik gitu loh. Jadi bukan bukan karena wah ya, besar, cakep, gambarnya itu tidak tapi ada rahmat ya, kita bisa berdoa itu loh, menarik kita untuk bisa berdoa pada Allah, itu yang penting. Jadi saya merasakan apa ya, kok wah cepet, bikin ikon gini, di-copy terus digambarnya, dicat gini ngawur-ngawur, aduh kayak nggak apa ya, nggak ada aturannya gitu loh. Kayak orang tuh kayak pengen cepet-cepet melangkah tanpa harus memperhitungkan bagaimana langkah-langkah iman kita mendekati Tuhan. Itu sama aja begitu. Makanya saya kalau sama ikon itu, aku dulunya nggak begitu tertarik, tapi setelah aku bisa ngomong-ngomong, itu saya tertarik, "Loh kok bisa dijak omong ya? Karena benda Allah itu bisa dijak omong." Dalam hati saya itu iso ngayem ki, Mas, bener, kok bisa dijak omong, berarti aku pengen lah aku. Cuma saya kalau di sana kan nggak boleh orang sembarangan ikut kursus, nggak bisa. Harus ada rekomendasi, surat pengantar dari paroki masing-masing. Kamu bener-bener ortodok nggak? Jemaat mana? Terus romomu bener-bener mereferensikan kamu bisa nggak? Kalau nggak bisa buat main-main, padahal nggak boleh kan. Terus akhirnya Romo Andreas yang dari Yunani itu ngasih aku surat, dikasihkan ke gurunya ikon itu. Akhirnya boleh tes diberkati itu.
Kalau dibilang, "Kamu sudah baptis?" Sudah. Kalau belum baptis ya belum boleh, harus harus ortodok gitu, kamu harus di dalam gereja. Walaupun ortodok kalau nggak pernah ke gereja ya nggak boleh, itu bukan mainan. Bikin kompos ini pun begitu, sama. Nggak boleh cuma buat pajang-pajangan, jual beli begitu, enggak. Kamu memang harus di dalam gereja. Oh gitu ya? Iya. Jadi maksudnya dalam gereja maksudku apa duduk di gereja gitu? Bukan, kamu itu juga berdoa, kamu juga aku kira kira nanti mampir ke gereja terus bikin iklan, nggak boleh begitu. Ya bener-bener hatimu tuh di gereja. Kamu pelayanan, berdoa, di gereja itu baru kamu bisa melakukan segala sesuatunya. Jadi memang basic-nya itu kita harus rendah hati, harus berdoa, bertekun di dalam gereja, baru bisa melangkah ke yang lain. Untuk ikon, untuk kompos kini, itu hal-hal kudus soalnya. Itu hal, untuk kita mendekati Allah, untuk berdoa, bukan hal sembarangan. Bukan untuk, wah aksesoris, apik buat gelang, buat itu, enggak. Buat mainan di mobil, enggak, sama sekali. Dari situ saya merasakan, loh kok kuat ya, apa, ikatannya, cara-cara ortodok itu kuat ya, daripada waktu aku dulu. Aku dulu tuh nggak ada ikatan gitu, pakai salib tok wis gitu. Kalau sekarang kan salib, ikon itu perangkat buat kita mendekati Allah, suatu perangkat. Jadi bukan hanya apa ya, aksesorisnya bagus dipasang, bukan. Itu alat doa kita mendekati Allah. Ya itu saya pengalamannya begitu untuk iklan itu. Terus saya bilang, "Apa boleh saya menggambar?" "Boleh, tapi jangan dijual ya," bilang gitu. Ya, kalau dijual boleh kalau orang membutuhkan, kamu kasih, tapi kalau maksudnya bukan untuk aku jual beli supaya aku dapat duit gitu loh, nggak boleh. Ya tapi harus blessing romonya, karena romo yang tahu keadaanmu, ya udah. Dari situ saya mulai percaya bahwa apa yang saya lakukan itu sudah diberkati, semua harus berbalik ke gereja. Jadi apapun yang kita lakukan kita harus tanya ke romo. Bagaimanapun, dimanapun romomu, tapi kita harus tanya. Memang rahmat itu melalui romo itu. Romo parokimu itu yang rahmat akan menyalur ke kalian semua. Ya, apapun yang kita kerjakan berawal dari gereja. Ya itu. Oh puji Tuhan, saya mendapatkan ilmu baru yang nggak pernah saya kasih gitu. Melalui orang-orang. Baik, untuk Ya, teman-teman yang mau bertanya nanti bisa mengetik di kolom chat, nanti akan saya bantu tanyakan yang mungkin seputar dengan ikon atau ya mungkin cara-cara, tips-tips bagaimana bisa mengimani lebih lanjut melalui ikon dan sebagainya. Nah, saya tertariknya di ini, Bu. Di Protestan kan memang tidak ada tradisi kerudung ya. Nah, ini tidak. gimana pertama kali Ibu menerima pengajaran tentang kerudung ini, apakah se ekstrim juga dengan pengajaran tentang ikon bergumul dalam hati atau ya Betul, biasa betul, saja gitu gimana? betul, betul. Karena kerudung saya setahu saya ada orang muslim ya. Saya nggak suka sama sekali dengan kerudung. Tetapi saya lihat di gereja itu kalau Yunani sudah nggak pakai kerudung. Tapi waktu saya di di gereja Rusia pakai semua sampai yang tua-tua. Kadang saya dikerudungi kalau nggak pakai kerudung. Jadi kan beda. Saya tuh lagi dan kalau saya mengambil perjamuan kudus ketemu teman-teman, hai salaman gitu, dipukul saya dari belakang sama ibu-ibu tua di gereja Rusia itu. Sama Tapi kalau di Babuska. Yunani ya aku dipukul kepalaku di sini. Ini mau perjamuan kudus apa?" Gituin. Jadi nggak boleh ketemu temanku kan lama nggak ketemu, ketemu di gereja. Dipukul gitu, terus ibu gereja itu deketi aku, nggak boleh dimarahi. Jadi ada disiplin juga, nggak boleh begitu. Waktu setelah itu saya pulang Indonesia, saya nggak pakai kerudung. Terus saya agak ditegur sama romo, nggak boleh, akhirnya aku pakai kerudung lagi. Tapi dengan banyak mengerti bahwa di kerudung itu apa artinya di Alkitab ada kan untuk
kemuliaan, bukan kemuliaan kita, tapi untuk menutupi dari kemuliaan Allah. Jadi kalau laki-laki kemuliaan Allah, kita tidak menggambarkan kemuliaan Allah. Di situ saya tanya waktu itu, karena di dalam gereja, itu pada saat kita menyembah, itu banyak malaikat, banyak orang kudus ada. Kita harus sopan, kita harus apa, eee, kita perempuan kalau dikerudungi rambutnya itu kita sopan, kita menghargai mereka. Kehadiran mereka itu juga kita menghormati. Jadi saya tahu bahwa di dalam gereja waktu zaman kudus, waktu mereka datang semua, orang kudus, malah malaikat. Sehingga kita dengan santun memakai kerudung itu untuk mereka juga, kita menghormati mereka. Bukan bukan kita sendiri untuk kita sendiri. Di situ saya baru, oh memang banyak artinya kenapa harus pakai kerudung. Walaupun di Alkitab juga sudah ada caranya kenapa harus kerudung, di dan di kehidupan kita di dalam liturgi juga kita harus berkerudung karena di situ ada para malaikat dan orang kudus yang hadir di saat kita berliturgi. Itu yang penting bagi saya. Oh, setelah itu saya nggak mau lepas kerudung. Itu, tapi keluarga saya, "Eh, kamu orang apa? Islam apa?" Gitu, pasti gitu. Cuma saya pakai tanda salib aja bergeger kok. Jadi saya kayak dirapat gitu malah, om-om saya tuh. Kamu tuh gimana, Kristen atau Katolik atau apa?" Gitu. Pulang itu aku dimarahi gitu. Aku udah nggak jawab kelop-kelop, aku ya Kristen maksudnya. Tapi kan Kristen tuh kan ya Kristen Ortodoks gitu. Mereka kan taunya Kristen tuh Protestan, identik dengan Protestan. Terus aku bilang, "Bunda Allah aja pakai kerudung." Loh tapi di Kristen nggak ada, dia bilang. Nggak menghormati Bunda kan. Jadi, aduh saya nggak bisa nerangin, aku udah diem aja. Itu pertama aku bertengkar terus sama ibuku, karena berbeda terus. Karena aku basic-nya beda dengan dia Protestan, aku, "Lah gimana sih Putri nyetujui kok sekarang nggak?" Jadi aku kadang diem, aku lebih baik diem, datang tuh nggak berbicara tentang hal kayak gitu, aku diem, aku berdoa. Supaya ibu itu terbuka, Tuhan sendiri yang buka hatinya dengan kelakuan saya. Dia lihat kelakuan saya, terus dia apa katanya, aku lihat, "Kalau kamu dapat laki-laki ortodok, aku jadi ortodok." Jadi nggak ada di sini laki-laki ortodok, maksudnya nggak ada yang adanya Protestan gitu loh, adanya yang di Indonesia tuh nggak ada. Wah, aku berdoa sama Tuhan, aku harus dapat laki-laki ortodok untuk memenangkan ibuku itu. Akhirnya begitu saya diberkati di gereja, ibu pagi-pagi ke romo minta ataksasi, baptis. Puji Tuhan. Jadi, apa ya, omongan saya tak kira itu saya cuma, apa ya, saya cuma ngomong, aku yakin apa yang saya lakukan itu benar gitu loh. Kalau Tuhan tuh ada di dalam saya. Ternyata benar. Jadi setelah itu ibuku benar-benar jadi ortodok. Dan lebih dari seperti saya, seperti dia dulu doanya. Setiap hari 7 kali doanya, minta ampun deh. Jadi sampai, apa ya, ternyata Tuhan itu membuat, ya ampun yang tidak mungkin ya, dia yang melawan saya. Pertama dia nguju-nguju itu dia melawan saya setiap saya melakukan ini, "Ngapain pakai ini pakai itu?" Diserang semua karena di Protestan nggak ada. Tapi saya cuma berdoa, "Tuhan, kalau memang Tuhan, aku tuh di jalan yang bener, tolong Tuhan bantu aku ora iso jawab, gak iso jawab aku, itu dia ibuku yang ngajarin aku. Masa aku ditentang. Tidak itu aja, om-omku, semua, kakakku kandung semua itu ortodok. Aduh, dirapat aku. Waduh aku sudah, wis aku lebih baik nggak ngomong. Kowe ngomong salah. Akhirnya aku cuma berdoa. Dengan doa itu satu-satu, ibuku, kakakku, ya udah jadi akhirnya mereka pelan-pelan masuk ortodok. Berapa Dan tahun Bu itu pergumulannya mhm, sejak crash dengan ibu itu sampai ibu bertobat? ibu saya Iya. ibu saya itu ibu saya itu sebetulnya isinya itu sudah mau nerima tentang ortodok kalau firman-firmannya, ajarannya mau. Tapi aturan-aturan, menghormati bunda, terus pakai kerudung apa tuh, dia nggak mau hal-hal yang praktisnya itu loh. Itu
berapa tahun ya, aku sudah oh enggak, itu enggak lama. Oh, dia kan udah janji, "Begitu kamu nikah dengan laki-laki ortodok, aku jadi ortodok." Ya bener, aku begitu nikah, paginya dia jadi ortodok. Bukan berapa tahun. Wah, ini kisah pertemuan dengan suami tercinta bagaimana ini kok di-skip? Wah, loh kok ini bukan ini loh, ini di Loh, luar loh. itu kan mujizat Tuhan, Bu. Itu kan dia kan memang muridnya Rama Daniel, apa, eee, dia belajar sama Rama Daniel. Jadi kalau saya tuh kakak saya yang belajar sama Rama Daniel, saya enggak. Saya tetap Protestan. Saya nggak mau saya. Ngapain ada orang baru, ajaran baru, unyuk-unyuk, terus duduk jadi ortodok, nggak mau saya. Terus kakak saya ngasih tahu, "Ini bagus kok ngajarannya gini-gini." Kakak saya dulu yang masuk ortodok. Tetapi karena dia nikah dengan orang Protestan, dia jadi Protestan. Terus saya lihat kalau aku nikah jadi Protestan, mau aku balik nol, aku nggak jadi ortodok. Aku harus dapat orang ortodok, dalam hati saya udah begitu. Karena saya lihat kakak-kakak saya dapat orang Protestan yang dulunya mau ortodok, tinggal baptis, nggak dapat jadi Protestan. Sampai sekarang dia setengah-setengah mau ortodok nggak bisa, jadi Protestan setengah, itu kan kasihan. Aku nggak mau, aku harus ortodok, suamiku harus ortodok, aku bilang gitu. Itu dalam jadi cari dalam aku inget temanku yang orang Amerika, kan kalau cari dalam gereja, bukan di luar gereja. Jadi kalau cari jodoh, itu yang aktif di gereja, yang melayani di gereja. Jadi bukan yang cuma teman ortodok sama ortodok tapi di luar gereja, nggak bisa. Itu bukan dalam Kristus, itu di luar gereja, walaupun dia ortodok. Aku inget banget dia ngasih tahu gitu. Akhirnya setelah pulang aku harus yang dalam gereja dalam gereja ketemunya dia kan. Tapi juga termasuk mujizat itu, Bu, kalau bisa ketemu dengan Iya cepat. iya, itu sudah doaku sejak SMA. SMA ak bukan, aku berdoa itu sejak SMA yang seiman, yang tidak merokok, yang itu tidak merokok ternyata. Aku nggak tahu kalau dia tidak merokok, yang nggak usah cakep, tapi iso dipandang gitu loh. Nggak terlalu elek, nggak terlalu baik, tapi iso didelok ya orang orang mbok seni gitu. Terus ora usah terlalu pinter, ora usah terlalu bodoh, tapi iso dijak diskusi. Jadi kadang ada orang yang haho-haho kan nggak ngambung. Lah itu maksudku iso dijak diskusi, itu aja. Nggak usah kaya, nggak usah itu, tapi iso mbayari aku sampai aku hidup, udah wis. Wis, itu gitu aja. Ternyata ada semua di dia. Itu yang aku minta ada. Ya udah ketemunya itu. Baik, Bu. Ini ada Tapi pertanyaan, takut Bu, akan Tuhan, yang dari pertama takut akan Tuhan, Oke. Dari Mas Tri, Shalom Alaikum Bu, saya ingin minta iya, tips. Saya ini sedang menjadi katekumen ortodoks dan beberapa anggota keluarga saya merasa ragu-ragu saya masuk ortodoks. Bagaimana iya. sih cara menghadapi mereka? Nah, mungkin Doakan saja doakan saja dan kamu jangan terlalu ekstrim, justru terbuka. Kalau dia tanya apa, dijawab. Kayak sesuatu yang ganjil di dia, kalau kita bisa menjawab, itu malah dia senang. Mungkin sesuatu yang dia belum tahu apa, yang dia pengen tahu tentang Anda, kenapa Anda begini, terangin kenapa Anda berbuat itu. Ibu sama ibuku juga gitu, kenapa begini saya terangin, kenapa begini, basicnya begini, terus saya tenangin, Bu. Saya tuh sampai pagi dimarahi tok, karena saya, melakukan dan tidak sesuai dengan kehendak dia. Itu pernah dia berdoa, ibu saya itu berdoa pada Tuhan katanya dapat ayat bahwa 3 kali dia berdoa dapat ayatnya, "Inilah anakku yang terkasih, yang kukasihi," malah begitu. Jadi firman-Nya itu malah menunjukkan dia yang benar, orang orang Israel yang benar, yang kukasihi. Jawabannya gitu terus. 3 kali dia berdoa jawabannya berarti aku nih bener. Jadi bukan aku yang jawab, tetapi dia berdoa sendiri jawabannya itu. Kita hanya berdoa. Kita tidak bisa melampaui apa-apa yang kita pikirkan, kita serahkan pada Tuhan semua. Aku juga kayak, aduh mati hidup tak anda di apa, segala gerakanku dilihat. Aku melakukan apa dilihat. Sehingga
salah sitik, aduh, jadi memang kita justru dari situ kita harus bener-bener, kalau kita sudah harus menunjukkan pada mereka, kita harus bener-bener taat pada Tuhan, kita mengasihi dia, jangan membenci. Kalau memang kita beda, ya sudah, kita doakan saja. Itu pasti kalau dia dijamah Tuhan, pas kalau dia memang bener-bener dia pengen tahu, akhirnya dia pasti dapat. Kalau tidak, ya itu tok lewat. Jadi Mas Tri berdoa, itu, yang ditanya-tanya apa yang beda dari Anda, kalau Anda bisa menjawab pertanyaan dia, itu lebih bagus. Kalau tidak, tanyain Romo, tanyain orang-orang yang ngerti, yang mungkin kalau Anda nggak tahu, apa yang menjadi, apa ya, ganjalan dia, yang dia pengen nggak taunya apa. Kalau nggak tahu, udah berdoa berdoa, nanti Roh Kudus yang menuntun dia. Saya juga udah capek sekali, yang nyerang saya bukan satu, seluruh keluarga. Dikatain macam-macam, tapi kadang saya marah. Marah, kok aku kok malah jadi ortodok, kok malah jadi kayak gunjingan gitu kan. Terus tapi aku bersujud lagi, berdoa lagi, kuat lagi. Jadi memang apa ya, proses, tidak gampang, proses banget. Itu bahkan ada saudara berbagi 2, yang pro ortodok, yang enggak. Di tempat saya udah begitu, sudah berbagi 2. Jadi, mereka menganggap saya udah nggak bisa dikasih tahu, ditinggal, gitu loh. Jadi, nggak apa-apa, saya doain terus. Justru tantangan bagi kita, ya. Kalau keluarga sekali mengasihi, yang dulu satu, sekarang berbagi 2, tapi itu mungkin kita harus, apa ya, justru kita harus berjuang itu lebih lebih dari sebelumnya. Itu aja yang saya, Mas Tri, setiap orang ada tantangan masing-masing, beda-beda. Baik, Nah, terima kasih, Bu. ya. Baik, ini juga ada permohonan doa dari Mas Denny Karolus. Mohon didoakan untuk mendapatkan jodoh di ortodoks. Mhm. Katanya mau menjadi umat ortodoks. Mungkin Romo nanti bisa memasukkan dalam syafaatnya juga, Romo. Oh ya, paraklisis itu. Biar cepat. Oh, bagus bagus, nggak apa-apa. Oke. Baik, sampai sekian. Iya Apakah iya. ada tambahan dari Romo mungkin? Karena jam sudah menunjukkan jam 8.30. Oh iya. Nggak kerasa ya, Bu ya? Cepet ngobrol tuh. Mmm. Terima kasih untuk Ibu Taksiati yang sudah Sama-sama. eh, menyampaikan kesaksiannya. Satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita adalah ketika kita memutuskan secara pribadi kita hendak mengenal kebenaran, maka tentu saja ada satu perjuangan khusus, baik itu suka maupun duka, tetapi pada akhirnya itu menjadi sesuatu ikatan yang bisa dialami atau yang dialami oleh yang bersangkutan. Tentu saja kalau soal kebenaran menyangkut kebenaran yang berhubungan dengan pengalaman pribadi, kita yakin bahwa itu semua adalah karya Tuhan yang mungkin tidak kita sadari bahwa Tuhan setelah membimbing kita pada satu tujuan kehendaknya. Jadi terutama kalau kita bicara soal konteks tentang ikon, sebenarnya memang ikon ada satu misteri yang sangat baru bagi kita yang mungkin belum pernah tahu di dalam konteks kehidupan iman kekristenan awal. Salah satunya adalah perihal ikon. Ikon bukan hanya sekedar sebagai satu hiasan yang ditempelkan di dinding atau di tempat-tempat khusus yang biasa ya, dijumpai di tempat ibadah gereja atau mungkin di tempat ibadah rumah umat Kristen awal atau gereja ortodoks, kekristenan ortodoks. Tetapi itu ada satu, selain berbicara soal teologis,
di samping itu juga merupakan satu sarana komunikasi kita dengan apa yang digambarkan, entahkah itu jana suci, entahkah Bunda Maria, baik pula tentang Sang Kristus. Dan ini yang tidak dari bawah itu menjadi bagian dari seluruh keberadaan iman, seluruh keberadaan wujud dari kehidupan kekristenan awal. Karena memang ikon merupakan satu ekspresi iman dari kekristenan mula-mula tentang inkarnasi Sang Firman menjelma menjadi daging. Sang Firman menyatakan dirinya dalam wujud keberadaan jasmani. Yaitu kalau tentang ikon, ya melalui cat, melalui bentuk garis tulisan dalam ikon itu, dan itu menjadi sarana rahmat Roh Suci untuk kita memperoleh pengalaman darinya. Terima kasih untuk kesaksiannya Ibu Taksiaki. Sama-sama. Ya, yang menarik tentu doa-doa yang selalu di dalam pergumulannya. Ya, saya harus doa, saya harus doa. Memang itulah doa bagian. Ya, Mas Denny Carlos doa pasti ya yakin harus meniru Ibu Taksiaki. Saya harus punya iman. Saya yakin bahwa Tuhan akan menemukan, memberikan jodoh di gereja di mana Mas Denny berada sekarang. Ya, kalau begitu kita tutup. Halo. Baik, juga ada ucapan terima kasih dari Mas Risto untuk Bu Taksiaki, saya dan juga Romo Irin. Saya disegarkan kembali. Sama-sama. Sama-sama semua. Yang memberkati. Oke, karena jam sudah menunjukkan jam 8.34, kita akan ketemu lagi pada Bincang Teduh Ortodoks 2 minggu lagi pada hari yang sama, pada hari Jumat jam 7 malam sampai jam 8.30 dengan narasumber yang berbeda. Untuk doa penutup mungkin saya minta Pak Irenus Endro, suami tercinta dari Ibu Taksiarsi, untuk memimpin dalam doa penutup. Nanti ditutup oleh doa berkat dari Romo. Silahkan. Bentar, ngeklik kok nggak bisa ini. Oke ini. Sudah. Ya, silakan. Ya, mari kita berdoa. Muliaan bagi Sang Bapa, sekarang dan selalu. Bapak di surga kan, bicara Sang Bapa sore hingga malam ini. Kami bersyukur untuk sharing dari Ibu Taksiaki. Kami tahu jalanan hidupnya karena kita kasih Tuhan. Dan agar kami hanya senantiasa berharap kepada pertolongan Tuhan saja dalam keseharian kami. Dalam segala hal yang tidak mungkin Tuhan hadir. Dalam segala hal yang tidak mungkin Tuhan hadir dengan setiap anak Tuhan. Biarlah pembicaraan kami malam ini boleh menjadi inspirasi untuk mengasihi Engkau lebih daripada segala. Terima kasih Tuhan. Ampunkan segala kesalahan kami jikalau dalam kata-kata kami hal yang tidak hanya dalam nama Kristus Yesus kami nama Kristus Yesus kami serukan doa ucapan syukur kami ini, dan Romo sampaikanlah firman. Kiranya Sang Roh Kudus memberkati semua. Amin. Amin. Baik, terima kasih Terima atas kasih. partisipasi dari semuanya. Selamat malam dan saya akhiri. Sampai jumpa pada pertemuan Bincang Teduh Ortodok yang berikutnya.